Oke, selamat siang semuanya, Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya di acara webinar kita pada hari ini. Hari ini kita akan lebih banyak bercerita tentang eh, email security. Jadi kita akan lebih banyak membahas mengenai email security berhubungan dengan Office 365. Mungkin di sini udah banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan Office 365. Nah, terus kolerasinya dengan email security dari Cisco itu seperti apa? Kita akan coba jelaskan sini. Kebetulan hari ini kita adalah mengundang expert kita dari Cisco dengan Pak Arif Santoso. Pak Arif Santoso hari ini akan mencoba menjelaskan email security Cisco itu seperti apa sih? Nah, terus kolerasinya dengan Office 365 seperti apa? Mungkin saat ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah menggunakan Office 365, terus saya ingin memberikan pertahanan lebih baik lagi di zaman pandemik seperti ini, itu seperti apa? Mungkin di sini Pak Arif akan coba memberikan update-nya, dan juga mungkin nanti ada sesi demonstrasi dengan Pak Didit yang sudah join juga di sini akan coba menjelaskan sekilas nih demonstrasi seperti apa, semudahnya seperti apa. Nah, di sini mungkin kalau memang ada Bapak Ibu-Ibu yang ingin bertanya, silakan speak up aja atau bisa ketik di chat. Nanti akan saya coba moderasikan untuk jawaban-jawabannya atau nanti akan dibahas dengan Pak Arif juga. Oke, Pak Arif, sebelumnya saya akan berikan persilakan untuk Pak Rudiono untuk memberikan kata sambutan dari MII untuk event ini. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya menggunakan masker sedang di kantor. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara kami ini. Kita kali ini akan melakukan sharing tentang solusi email security, di mana nanti seperti Pak Robo bilang ada expert kita dari Cisco yang akan sharing tentang itu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya atas nama PT Mitra Integrasi Informatika. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya kami berharap acara ini atau ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih bisa meningkatkan level security terutama di email security. Mungkin dari saya tidak terlalu banyak, ya, acara bisa segera dimulai. Dari saya cukup sekian. Kembalikan ke Robi. Thanks, Rob. Oke, thank you banget Pak Rudiono untuk kata sambutannya. Mungkin kita tidak perlu berpanjang-panjang lagi waktunya. Kita kasihkan podium ini ke Pak Arif. Pak Arif, silakan untuk waktu dan presentasinya. Oke, terima kasih. Terlihat ya ini ya. Ya Pak, terlihat. Kelihatan, Pak. Ya, bisa dilihat, Pak. Oke. Saya nggak pakai video ya, nanti aja karena lumayan panjang ini presentasinya, jadi mungkin akan makan resource terlalu tinggi nanti bandwidthnya. Jadi biar efektif saya langsung share presentasi ini aja. Jadi topiknya seperti yang tadi disampaikan dari teman-teman MII, bahwa kita akan discuss di sini terkait ke Office 365. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang udah pakai Exchange on-premise, kemudian sebagian sudah mulai pindah mungkin ke cloud Office 365 karena memang situasinya seperti itu. Ini butuh ada proteksinya. Kira-kira seperti apa proteksi yang bisa dikerjasamakan antara Microsoft sama Cisco gitu ya. Jadi gambarannya mungkin seperti ini. Ini agendanya. Saya akan jabarkan yang pertama tentang threat landscape-nya di email seperti apa. Lalu yang kedua itu market disruptornya dalam situasi sekarang begitu ada pandemi, bagaimana orang supaya tetap bisa berbisnis. Dan yang ketiga akan bicara tentang bagaimana Office 365 itu dioptimalkan dan juga tetap secure.
Nah, bagian yang belakang terakhir itu akan ada penjabaran tentang kalau masih ada yang butuh tentang bagaimana membangun awareness di orang-orang yang menggunakan email. Kemudian bagaimana kalau di sisi IT ngelihat ada sebuah insiden yang ternyata berasalnya dari email, bagaimana cara menanggapinya gitu. Nah, itu topik yang bagian terakhir ya nanti. Ya, jadi in general seperti itu. Nah, ini threat landscape-nya yang kita lihat sekarang, ternyata email masih jadi nomor satu threat vector. Jadi jalur penyebaran ancaman yang sekarang masih cukup masif itu di email. Ternyata bukan soal spam aja, tapi ternyata juga berkaitan dengan bisnis email compromise, ransomware yang rame berapa bulan yang lalu, terus domain compromise, ada yang manfaatkan ngaku-ngaku pakai domainnya kita, tapi ternyata IP-nya bukan didaftarin punya kita, punya orang lain. Nah, itu bahaya juga. Nah, terus juga banyak yang menyisipkan malware-malware yang jenis baru lewat email. Bahkan mungkin lewat phishing. Cuma ngasih link aja di email, linknya kelihatannya asli, begitu diklik halaman pertamanya juga kelihatannya asli, tapi ternyata bukan asli, itu palsu. Nah, ini beberapa hal bagaimana threat dari sisi email itu bisa terjadi gitu ya. Dan kalau kita lihat menghadapi situasi threat yang segitu banyak, yang di-expect dari pengguna-pengguna emailnya adalah hal-hal ini. Jadi 72% saya butuh untuk malware protection. Nah, terus ada yang 70% bilang saya butuh untuk data encryption. Nah, ada lagi yang bilang saya butuh untuk phishing protection, email authentication, continuous monitoring, dan juga threat intelligence. Jadi rata-rata masih di atas 50% mereka butuh proteksi untuk yang berkaitan dengan email tadi, threat-threat di emailnya. Ya. Nah, kalau dilihat di situ, lanjutannya yang jadi market disruptornya selain dari threat itu adalah banyak yang sudah mulai pindah ke cloud. Nah, di cloud ini kan kalau kita lihat yang populer ya, banyak saat ini itu ada dua. Google sama Microsoft dengan Office 365-nya. Dan kalau lihat dari gambar ini yang menarik, 73% sudah menggunakan cloud email yang gabungan antara tadi Google Cloud dengan Microsoft Office 365. Tapi yang menarik adalah 62% itu menggunakan Office 365. Jadi kita ngelihat ini market share yang besar sebenarnya dengan situasi dalam sekarang orang pindah tiba-tiba ke cloud service gitu modelnya. Nah, terus yang menarik lagi ada informasi di sini, ternyata banyak attacker yang mentarget Microsoft Security Protection. Jadi kalau kita ngelihat nih dari sekian banyak cloud service yang tersedia, yang warnanya mungkin hitam-hitam ini tadi, Microsoft itu menjadi mayoritas, yang 62% itu tadi, dua yang warna putih ini tadi. Nah, makanya dengan kondisi begitu, si hacker-hacker itu merasa, wah ini sasaran empuk nih, bisa saya serang terus nih. Saya bisa dapat duit mungkin dari sana gitu kan. Nah, itu yang berbahaya tuh situasinya. Jadi, responnya dari Gartner, dia bilang, leaders responsible for email security should address gaps in the advanced threat defense capability by adding a cloud email security supplement. Jadi, pada dasarnya, email security itu nggak cukup hanya emailnya doang, tapi harus ada security on top of email security, email system itu tadi gitu ya. Jadi itu gambarannya secara garis besar. Nah, kalau kita ngelihat ke dalam Office 365 specifically-nya, nah kita lihat nih, kalau bicara terkait ke email security, ternyata memang pemain-pemain utamanya ada di layer kanan ini menurut Radicati di tahun 2019 yang lalu. Secure Email Gateway. Sama kayak di Gartner gitu ya. Gartner sayangnya sekarang udah nggak ngadain lagi yang Magic Quadrant kayak gitu untuk email. Karena boleh dibilang itu penggunanya katanya udah sangat masif banget dan udah kayak consumer gitu modelnya. Jadi yang menggantikan itu Radicati sama Forrester Wave. Ya. Nah, Radicati bilang pemain-pemain top player ada Cisco di sini nomor satunya dan juga di Forrester Wave juga begitu. Ya, Microsoft kebetulan kalau bicara security-nya kurang, di sini juga kurang gitu. Tapi kita saling mendukung karena kita tahu marketnya Microsoft itu bagus. Kenapa nggak kita support aja dengan security yang menambahkan di bagian Microsoft itu gitu. Nah, ini contoh yang dari Microsoft-nya, offer-nya misalnya. Jadi waktu mereka pindah ke cloud
itu ada yang ditawarin dengan Office 365 Pro Plus atau dengan paket yang ada E1, ada yang E3 atau mungkin yang E5 itu kan yang lebih advance lagi security-nya dengan fitur-fitur yang ada di sini gitu. Nah, kalau kita lihat simpelnya sebenarnya kayak gini nih. Jadi waktu orang pindah dari on-prem ke cloud, pada dasarnya mereka menggunakan Exchange Online Protection yang sebagai basicnya. Nah, Exchange Online Protection ini pada dasarnya itu udah menawarkan proteksi terkait ke spam, basic phishing, sama non-virus. Ya, jadi pada dasarnya udah ada antivirus lah itu ceritanya kan. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan untuk tadi selain dari sisi komponen emailnya sendiri, maka komponen security kayak spam, phishing-nya dan virusnya ini harus diperkuat lagi. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali threat-threat yang berkaitan dengan 3 hal ini tadi, yang tadi saya jabarin di depan, terkait ke emailnya. Dan kita lihat, memang untuk secure email gateway, Microsoft belum punya capability yang cukup untuk security-nya. Dia memang menyediakan gitu ya, tapi ya itu tadi, basic-basic. Nah, ini perlu yang lebih advance menurut Gartner itu tadi, yang Cloud Email Security Supplemental jadinya kan. Jadi kalau kita lihat, offer yang Cisco berikan di sini ada 2 macam untuk yang cloud service. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pindah ke Office 365 nih misalnya ya, itu bisa pakai cloud security email service dari Cisco yang namanya cloud email security dari Cisco. Nah, tapi yang agak sedikit jadi ganjelan adalah kita mesti mengubah gateway-nya, MX record-nya dari yang tadinya mungkin diarahkan ke Office 365 menjadi diarahkan ke Cisco. Gitu. Jadi ada sedikit perubahan di situ sehingga dengan kondisi begitu setiap email yang keluar masuk itu akan difilter dulu oleh Cisco, memastikan nggak ada tadi yang penjahat-penjahatnya tuh. Ada spam, ada phishing, ada malware, ada ransomware gitu ya, business email compromise. Nah, itu dijagain oleh si Cisco dengan kondisi ini. Nah, tapi ada opsi kedua yang menarik nih bagi pengguna Office 365 yang tanpa perubahan yang sangat masif, yaitu yang namanya Cloud Mailbox Defense. Nah, ini yang tadi ditawarkan sama Gartner sebagai CESS, Cloud Email Security Supplementalnya itu tadi ya, kita namain Cloud Mailbox Defense. Nah, di sini nggak ada perubahan MX. Jadi settingan yang kita udah set, yang tadi kita pindahin ke Office 365, ya udah gitu aja, nggak perlu diubah-ubah. Nah, basically yang dilakukan apa? Hanya dengan mengaktifkan API yang ada di dalam Office 365, ini MS API kan ceritanya kan, dan journalingnya untuk diarahkan nanti ke Cloud Mailbox Defense ini tadi, gitu ya. Itu 2 opsinya. Jadi beberapa use case yang mungkin kalau mau dijadikan acuan, kira-kira seperti inilah. Ini kalau jenis customernya migrasi dari existing email yang dari on-prem pindah ke cloud. Nah, berarti kan udah punya sistem tuh yang di on-prem yang biasanya di-utilize dan policy-nya di-customize gitu kan. Nah, mungkin dengan kondisi begitu, ya mungkin lebih cocok pakai yang CES ini, yang harus ngubah MX tadi. Kenapa? Karena di situ kita bisa ngubah policy-nya customize juga, sesuai kebutuhan kita di on-prem tadi. Nah, yang kedua, kalau situasinya perlu customize email policy, ya itu sama seperti yang pertama tadi ceritanya, CES juga. Atau yang butuh enterprise class email security dan management solution. Jadi ada reportingnya yang menarik, bisa di-convert jadi PDF, kemudian juga termasuk pengecekan bisa sampai detail gitu kan kondisinya. Nah, ini CES juga. Nah, tapi ada kondisi kedua di mana kalau kita kepengen meningkatkan security-nya aja, tapi kita nggak butuh policy yang macam-macam, simple aja. Yang penting pastikan semua email yang masuk ke tempat saya ataupun keluar dari tempat saya ataupun yang sedang berkomunikasi di internal itu aman. Nggak ada lagi yang namanya spam, nggak ada lagi yang namanya virus, nggak ada lagi yang namanya phishing gitu kan. Jadi security-nya aja ditingkatkan. Policy nggak ada perubahan macam-macam, udah yang penting saya bisa terima dan kirim email, intinya gitu aja kan. Nah, itu bisa cukup pakai Cloud Mailbox Defense yang langsung nempel nanti di Office 365-nya. Atau saya mau tolong dong di-scan semua mailbox saya yang di ada Office 365 itu tadi dan pastikan itu nggak ada spam, nggak ada malware, nggak ada phishing. Nah, itu juga bisa pakai Cloud Mailbox Defense itu ya. Nah, yang terakhir ini adalah kalau kita mau pastikan juga kita bisa lihat berkaitan dengan email trackingnya nih. Kalau sampai misalnya ternyata
saya mau tahu yang kena itu sebenarnya yang mana sih yang kena phishing itu tadi ya. Dan ini sumbernya datang dari email yang mana ya di internal saya ya. Nah, itu juga bisa pakai Cloud Mailbox Defense. Kalau mau lihat detailnya nanti saya kasih lihat snapshotnya. Mungkin demonya nanti akan ditunjukin sama rekan saya dari MII gitu ya. Ini contoh yang Cloud Mailbox Defense-nya tadi, yang pertama. Yang kondisinya nggak perlu ngubah MX ya. Jadi yang ditawarkan sama dia pada dasarnya adalah simplicity, visibility, dan integration. Nah, simplicity-nya di mana? Karena tadi deployment-nya itu nggak ada sama sekali perubahan di sisi gateway-nya, DNS-nya, ataupun di dalam settingannya Office 365 yang policy emailnya itu nggak ada. Jadi sangat simpel sekali. Nanti saya kasih lihat contohnya seperti apa. Terus kalau bicara dari sisi visibility, itu semua message bisa kita search dengan mudah. Kita tinggal ketik aja keywordnya, mau pakai apa, siapa sendernya, siapa resipiennya, atau mungkin dari subject name-nya, bisa juga. Dan yang menarik, ini menggunakan Open API. Jadi bukannya API yang proprietary, tapi bisa dikerjakan oleh siapa aja, Open API makanya. Dan yang lebih utama lagi adalah kemampuan integrasinya, terutama terkait ke security tadi. Karena di sini melibatkan Talos Intelligence, yaitu threat intelligence dari Cisco yang saat ini tuh dianggap paling besar dan paling banyak dari sisi mengumpulkan informasi threat-threatnya paling cepat untuk bisa mengadopsi kalau misalnya ada threat semacam ini dan baru, itu bisa segera ditanganin gitu. Nah, itu udah termasuk integrasinya ke sana. Termasuk API-nya dari Microsoft tadi bisa dimanfaatkan dan SecureX Threat Response. Jadi kalau misalnya kita butuhkan nanti ada visibility untuk bisa segera meremediate kalau ada kejadian misalnya tadi phishing gitu atau mungkin kena virus malware zero day gitu ya. Nah, itu bisa kita tahunya cepat dari mana lewat threat response ini tadi gitu. Nah, ini gambaran fitur-fitur yang ada di Cloud Mailbox Defense. Jadi ini Cloud Mailbox Defense-nya yang di tengah. Fiturnya dia bisa mendeteksi yang namanya file reputation dan analysis. Ini di malware biasanya. Kemudian sender reputation, jadi kalau dia spoofing, dia masuk dirinya sendiri, padahal bukan dia gitu ya. Nah, ini sender reputation bisa diketahui. URL reputation, ini masalah phishing, jadi ada alamat link gitu ya di email, tapi ternyata alamatnya tuh phishing, palsu gitu ceritanya. Nah, itu bisa diberesin juga di sini. Terus ada content scanning, dia bisa meriksa search di dalam konten mailbox-nya, dan spam protection. Jadi basically dia menangani masalah malware, phishing, business email compromise, internal threat, dan account takeover. Jadi pada dasarnya, simpelnya kayak gini. Ini adalah cloud-nya Microsoft yang dilengkapin tadi Cisco Cloud Mailbox Defense sebagai API-nya. Yang dibilang di sini nggak ada perubahan MX. Dan message-nya itu di-scan di dalam mailbox-nya Microsoft, jadi nggak perlu dikirim keluar. Metadatanya aja yang dikirim keluar ke Cisco dalam hal ini, ke CMD-nya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan analisis. Metadata itu isinya apa? Nanti kita lihat di bagian belakang ada penjelasannya. Kemudian attachment juga tetap ada di dalam mailbox-nya Microsoft gitu, nggak ada perubahan. Ya, ini metadatanya nih. Jadi metadata itu yang dikirim keluar ke Cisco cuma ini. Masalah message header-nya, sendernya, recipientnya, subjeknya, message ID-nya, attachment hash-nya. Jadi attachment itu yang dikirim cuma hash-nya. Filenya tetap ada di dalam Microsoft, jadi nggak dikirim filenya keluar. Yang dikirim cuma hash-nya aja. Mendeteksi bahwa, wah, file ini kira-kira mengandung malware apa enggak ya? Jadi udah dikodein gitu ceritanya. Yang nggak bisa dikembaliin lagi ke file aslinya, karena itu cuma untuk scanning aja. Kemudian URL link kalau ada, dan verdictnya juga, beberapa parameter dari si emailnya. Secara topologi sederhananya kayak gini, makanya dia disebut True Multi-Cloud Solution, karena ini sebenarnya kombinasi dari cloud-nya Cisco dengan cloud-nya Microsoft, di mana yang diutamakan adalah ini kita ada di dalam cloud-nya Microsoft, yang tadi kita langganan Office 365-nya, dengan mailbox dan journaling-nya, dan ditambahkan API-nya berupa Cloud Mailbox Defense tadi, yang bisa mengirimkan metadatanya tadi, dan dilengkapi dengan integrasi dari Talos sebagai threat intelligence-nya gitu ya. Nah, ini sampelnya nih, begitu kita misalnya mau pakai gitu ya, Cloud Mailbox Defense itu tadi, pertama kali kita ditanyain, kita mau modenya cuma audit only, atau mau sama enforcement.
Kalau misalnya mau audit only, artinya kita cuma scan aja mailbox yang ada di Office 365-nya itu tadi. Segala macam dia kirim keluar, dia kirim masuk, dia internal communication itu di-scan semua. Itu audit only. Nah, tapi kalau kita mau audit, kita scan, sekaligus juga kita benerin. Jadi kalau dia ada virus, dia ada malware, dia ada phishing, dia ada ini, dibenerin langsung gitu. Nah, berarti harus audit with enforcement pilihannya. Nah, udah gitu kita tinggal klik connect. Begitu diklik connect akan ditanyain permission-nya oleh si Microsoft. Kenapa? Karena ini ada di cloud-nya Microsoft kan. Pastikan bahwa si MD diizinkan untuk membaca dan menulis email di semua mailbox. Nah, karena kita pilihnya tadi yang kedua, yang audit with enforcement. Tapi kalau audit doang, nanti di sini adanya cuma read, nggak pakai write gitu kondisinya. Ya, ini dari Microsoft-nya, kita tinggal accept aja. Ini harus di-accept, kalau nggak kita nggak jalan. Nah, terus habis itu kita masuk ke dalam Exchange admin-nya di Office 365, ya, Exchange Admin Center ini tadi, kita pilih menu Compliance Management, dan pastikan kita bisa bikin API di sini dengan nama apapun, terserah, di sini kasih kode CMD gitu ya. Kemudian kita masukin hash code-nya tadi, yang dikasih oleh si CMD-nya ke sini. Jadi ini jadi link token API-nya gitu ceritanya. Dan kita bisa pilih mau diperiksa yang mana, semua email kah atau mungkin yang masuk doang kah, terserah kita atur gitu. Nah, begitu masuk ke halaman dashboard-nya sesudah kita setting itu tadi, policy-nya simple, cuma ini doang halamannya, nggak ada macam-macam. Ya, yang utama ini modenya kita bisa ganti-ganti. Kita mau balikin dari audit ke audit with enforcement. Terus attachment-nya kita mau periksa semua, in, out, dan juga internal, bisa. Atau kita mau message analysis, jadi semua email tadi di-scan, semuanya gitu, bisa juga. Nah, terus remediation-nya gimana? Nah, remediation ini diatur nanti, kalau malware, ya kita pindahin lah ke trash, udah tahu itu malware kok. Spam, taruh aja di junk mail. Phishing, taruh aja di trash. Itu diganti di sini mau actionnya gimana. Tapi cuma sesimpel itu ya, nggak bisa ada policy yang customize macam-macam gitu, nggak ada gitu. Nah, terus yang ini, yang di bawah ini kaitannya sama domain-domain yang mungkin kalau kita punya ada beberapa domain yang kita manage gitu. Nah, ini kita masukin deh domain-domainnya apa aja, dan itu mau kita jagain dengan si MD ini tadi. Bisa kayak gitu. Nah, ini satu ya halaman pertamanya untuk policy. Nah, halaman keduanya itu cuma yang bagian search. Di mana search ini dia bisa menampilkan semua informasi dari traffic email yang terjadi di dalam Office 365-nya. Nah, terus udah gitu kita bisa search di sini dengan keyword tertentu dan kita bisa dapetin gambar seperti ini. Ya, misalnya kita contoh nih, kita klik yang warna biru di bawah ini tadi, terus kita pengen lihat detailnya. Nah, di atas ini muncul gambarnya. Nah, di atas ini menunjukkan gambar apa? Yang tengah ini adalah yang tadi kita klik. Nah, dia dikasih tahu nih ada tanda plus nih di belakang depan gini ya. Kalau kita klik tanda plusnya ini, dia kasih tahu bahwa, oh ternyata satu orang ini ngirim email ke 1, 2, 3. Yang ini satu orang, ini 2 orang. Nah, kalau lihat yang satu orang ini tadi, ternyata dia ada ngirim email lagi ke 1, 1, 1, 1. Yang 2 ini ternyata mengandung phishing, yang 2 ini ternyata mengandung malicious file. Nah, jadi kita bisa tahu hanya dengan ngeklik satu ini aja, kita tahu sumber penyebarannya yang namanya phishing terjadi di sini, itu dari mana? Ternyata dari sini. Dan ini datangnya dari mana? Oh, dari sini. Ini datangnya dari mana? Oh, dari sini gitu. Nah, itu semua bisa terlihat dengan mudah. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Itu cerita tentang Cloud Mailbox Defense. Nah, sekarang yang kedua nih, yang Cloud Email Security, yang tadi harus di custom, MX-nya bisa diubah, diganti ke Cloud Cisco dulu. Fiturnya banyak banget. Yang pertama di depan adalah reputation filter. Masalah spam, masalah sender base, itu diatur di sini. Jadi kalau ada yang ngirim ini ketahuan adalah sumber spam dari database blacklist gitu ya. Ya udah langsung aja diblok. Bakal masuk kita langsung di depan. Nah, ini fitur pertama dari Cloud Email Security yang harus ngubah MX-nya tadi, gateway-nya ke Cisco. Nggak bisa ditaruh di Office 365, harus ditaruh di Cisco supaya Cisco bisa langsung mantau di depan gitu ya. Nah, terus
Yang kedua, ada fitur yang namanya virus dan malware filtering. Nah, ini ngejagain untuk non-virus dan zero-day virus. Nah, ini bisa dikenalin juga, karena dalamnya ada sandboxing-nya juga. Nah, terus yang ketiga adalah content filtering. Jadi kalau kontennya itu mengandung satu keyword tertentu, atau mungkin attachment tertentu, atau ukuran file tertentu, nggak boleh lebih besar dari sekian gitu ya. Nah, itu kita bisa kontrol dengan content filtering ini. Dan itu bisa customize banyak sekali rule-nya, sampai belasan dan puluhan gitu. Kita bisa atur sampai totalnya bisa ratusan kalau perlu. Terus ada yang berikutnya, fitur anti-phishing. Nah, ini ada yang standar phishing adanya di Outbreak Filtering, sama seperti yang tadi dijalankan di CMD, di Cloud Mailbox Defense. Nah, tapi kalau butuh yang advanced phishing, yang contohnya kayak ada terima email, emailnya tuh hasil conversation dari email-email yang sebelumnya. Nah, tapi ada attachment di mana Halo Pak Arif, suaranya hilang. kategori advanced phishing. Ada attachment yang ada phishingnya dan phishingnya pun nggak ketahuan gitu loh. Karena seperti asli itu tadi. Nah, ini harus ditanganin dengan fitur yang namanya advanced phishing protection. Ini nggak ada di dalam Cloud Mailbox Defense itu tadi. Sayangnya begitu. Jadi kalau perlu ini harus pakai yang enterprise ini. Terus ada yang domain protection. Nah, ini buat ngejagain yang tadi. Kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku sebagai kita nih, domainnya kita dipakai, tapi dia ngaku-ngaku itu ke orang lain gitu ceritanya. Padahal bukan IP-nya punya kita itu ceritanya. Nah, ini dimonitor oleh Cisco menggunakan license domain protection ini tadi. Sehingga kalau ada yang make domain kita dengan IP yang palsu, kita dikasih tahu sama Cisco. Adminnya nih ceritanya. Nah, kita bisa proaktif. Mau nanti diblok, mau ini nanti dibawa ke hukum, mau dibawa kemana, itu ada datanya semua bisa. Nah, terus ada yang buat kirim keluar, ada encryption dan DLP. Jadi kalau kita mau setiap email yang kita kirim keluar ke orang ini, maka harus di-encrypt. Nah, harus pakai yang license encryption ini tadi. Atau DLP. Jadi kalau misalnya ada yang kirim dokumen atau satu email dengan keyword ini atau dengan format tertentu gitu ya, nggak boleh diblok dulu atau dikirim ke manajernya gitu. Nah, ini fitur dari DLP-nya itu bisa dari sini juga. Dan sayangnya nih masalah encryption sama content filtering dan domain protection ini nggak ada di yang Cloud Mailbox Defense itu tadi. Nah, itu harus pakai yang ini jadinya. Nah, berikutnya yang masalah virus dan seterusnya ini tadi ini tetap sama seperti yang di sebelumnya. Jadi yang atas tuh basically adalah jalur masuknya, yang bawah ini jalur keluarnya. Jalur keluar tuh biasanya dari sini. Dan yang terakhir, ini ada security awareness training. Nah, ini mungkin sebelum saya jelaskan yang awareness trainingnya itu seperti apa, saya pengen kasih gambaran. Ini ada customer kita yang pindah dari Exchange on-prem-nya dia, kemudian dia pindah ke Office 365. Yang di bawah ini dijelaskan adalah menggunakan Microsoft Exchange Online Protection, ditambah dengan security-nya dari Microsoft yang namanya ATP, Advanced Threat Protection-nya. Jadi lebih advance itu ceritanya. Tapi yang menarik, hasilnya ini warna biru, masih banyak spam yang masuk ke dalam mailbox-nya Office 365. Dan yang warna orange ini, ternyata masih banyak user yang terkena impact-nya, gara-gara masih banyak spam dan phishing yang masuk ini tadi. Nah, ini terjadi kalau dilihat dari bulan 9 2017 sampai bulan 12. Jadi sekitar ada 3 bulan digunakan oleh customer tersebut. Nah, terus dia coba kontak ke Cisco dan minta tolong tadi yang cloud email security-nya diaktifkan. Jadi di-scan dulu sama Cisco mau keluar masuknya gitu kan. Nah, ternyata yang terjadi apa? Jumlah dari sisi phishing sama spamnya berkurang dalam waktu 1 bulan. Ini dilihat dari bulan 12 sampai bulan 1 tahun berikutnya. 1 bulan itu jumlah phishing-nya dan spam-nya berkurang. Dan yang menarik, impact terhadap usernya pun ikut menurun. Itu belum di-customize apa-apa polisinya. Hanya diaktifkan supaya gateway-nya dipindahin ke Cisco dulu aja gitu. Nah, tetap dilempar nanti ke Office 365-nya. Nah, terus udah gitu setelah dikonfigur polisinya dengan custom policy, ternyata jauh lebih efektif lagi. Kenapa? Karena namanya phishing, spam itu berkurang banyak banget. Dan impact terhadap usernya turunnya banyak banget. Jadi nggak ada
yang ngerasa bahwa oh ada sesuatu yang aneh atau gimana, itu nggak ada. Masalah yang kena spam advance itu nggak ada. Nah, ini adalah pengalaman dari salah satu customer kita, ya. Dan di dalam situ juga yang tadi saya jelaskan ada yang namanya message tracking. Nah, message tracking ini dia bisa nge-track berdasarkan recipientnya, sendernya, file name-nya, subjeknya secara detail. Sehingga kita bisa laporkan kalau ada situasi ini misalnya, 2 hari yang lalu saya udah kirim email loh ke kamu, kamu terima nggak sih? Enggak tuh Pak. Nah, kita bisa tracking lewat message tracking ini tadi. Cari tuh yang ngirim itu tadi namanya siapa, emailnya apa, bener nggak masuk ke tempat kita. Kalau kita cek di dalam message tracking ini nggak ada, nah berarti nyangkut nih mungkin di tempatnya dia nih. Bener, waktu dicek di tempat dia masih di outbox ternyata, belum keluar-keluar dari tempatnya dia. Nah, itu bisa kita pakai untuk kondisi kayak gitu. Terus ada Unified Business Reporting juga. Nah, ini kaitannya udah ada template-template report yang langsung bisa kita manfaatkan untuk laporan ke manajemen lah, lebih mudah gitu ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan tadi, security awareness yang Cisco punya juga. Basically Cisco menawarkan 2 opsi, yaitu yang phishing simulation dan phishing simulation ditambah dengan training. Nah, itu cuma 2 opsi itu aja. Yang menarik, ini nggak peduli kita pakai email sistemnya apa, kita bisa lakukan program ini bagi siapapun. Yang penting cuma langganan aja tadi security awareness-nya dari Cisco, yang ternyata modulnya banyak banget, untuk trainingnya ada 150 lebih, ada micro dan nano learning-nya, dan ada bahasanya macam-macam. Termasuk ternyata ada bahasa Indonesianya, nanti saya kasih lihat. Nah, ini contohnya nih, simulasinya. Jadi pada awalnya biasanya user-user dikirimin ada quiz untuk baseline gitu, terus dikasih simulasi gitu ya, dan trainingnya pada awalnya untuk foundationnya dulu. Nah, waktu dikirimin simulasi phishing-nya itu tadi, ternyata ada 2 user aman, lolos. Dia nggak ngeklik, dia nggak buka itu emailnya misalnya. Tapi ada 1 yang kena nih. Kenapa? Karena dia ngeklik. Nah, ketahuan tuh bahwa itu ternyata nggak belajar, nggak tahu tentang phishing gitu ceritanya. Nah, yang 1 orang gagalnya tadi dikirimin informasi link buat belajar lagi, dikasih link training spesifik buat itu gitu. Nah, terus dilanjutin ke yang training kedua kan. Nah, training kedua dikirimin lagi simulasi phishing-nya. Ternyata 1 lolos, yang 2 gagal nih. Nah, dikirimin deh yang 2 ini sesuai dengan skenario-nya dia. Kalau misalnya dia ngeklik atau dia cuma buka email, nah itu jenis trainingnya beda nanti. Nah, dikirimin udah spesifik jadinya. Dan ini bisa di-escalate ke manajer untuk laporan gitu. Nah, ini yang menarik nih, trainingnya banyak banget. Ada yang berkaitan dengan phishing, ada yang berkaitan dengan social engineering, ada wifi security, social network, terus identity theft, insider threat, banyak banget lah ini. Nah, ini bisa dipilih ya. Nah, ini yang role based trainingnya juga ada untuk manajer, pilihannya segini banyak, IT man administrator atau khusus developer. Jadi disesuaikan dengan tadi grupnya kita. Kalau kita punya grup manajer, kasih trainingnya yang inilah. Kita punya grup IT admin, kasih trainingnya yang inilah. Kalau kita punya developer juga, kasih trainingnya jenis ini. Sehingga pemahamannya tuh lebih kena gitu loh. Karena kalau kita kasih training, wah general banget nih, umum banget nih, nggak ngerti juga apa maksudnya. Kan repot juga. Jadi udah dibuatin ya model kayak gininya sama Cisco. Nah, ini yang menarik. Bahasanya ada 40 lebih tadi, dan yang menarik ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita mau training tadi, orangnya nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Perancis, ya kirimin bahasa Indonesia aja. Lebih enak dia belajarnya, ya kan? Termasuk bikin simulasinya juga bisa pakai bahasa ini tadi pilihannya. Nah, itu adalah tentang email security-nya tadi, termasuk program awareness-nya kalau diperlukan. Nah, yang terakhir adalah tentang SecureX-nya, yaitu yang tadi saya bilang bisa menampilkan kalau ada insiden itu datangnya dari mana, dan dia kasih tahu nggak spesifik hanya di emailnya aja, tapi berkaitan dengan environment network kita. Ya, ceritanya gini, pada dasarnya ini adalah satu single dashboard yang isinya tuh bisa berisi dari network security, endpoint, cloud, maupun application yang bisa dimanfaatkan oleh tim security, tim IT, maupun tim network. Dan yang menarik, ini bisa ditambahkan komponen dari third party, termasuk kalau ada SIEM atau SOAR yang mungkin udah kita pakai di enterprise gitu ya, dengan threat intelligence-nya juga dari yang lain gitu. Nah, komponen ini kalau kita ringkas, ini tadi di sebelah kiri adalah komponen Cisco Secure Portfolio, salah satunya adalah
email security Cisco itu tadi, ditambah dengan third party security, ditambah dengan Cisco infrastruktur ataupun third party infrastruktur dan general infrastruktur, itu bisa diadopsi oleh Cisco SecureX yang mensimplify tadi yang banyak banget komponen dashboardnya kita buat jadi satu. Nah, ini kalau kita lihat integrasi dengan third party-nya juga banyak banget di sini. Ya, bisa dilihat kondisinya. Nah, lebih sederhananya, kemampuan dari SecureX itu seperti apa? Kayak gini. Di sebelah kiri ini adalah situasi yang biasa kita hadapi. Begitu kita terima insiden atau alert dari mungkin firewall atau mungkin email gitu ya. Kita kan buka dashboardnya dari teknologi tersebut. Misalnya teknologi email, ya kita bukalah email dashboard gitu. Tahu-tahu ada kaitannya ini sama virus. Ya kita bukalah dashboardnya virus gitu ceritanya kan. Nah, untuk memperbaiki, kita buka juga dashboard itu, kita apply polisinya, kemudian kita update, karantin, segala macam lah. Nah, kan banyak banget yang harus kita lakukan untuk masing-masing itu tadi. Tapi dengan SecureX, dia akan kasih lihat satu window ini tadi yang menunjukkan insidennya di sini sebenarnya, warna merah ini, dan ini berhubungan dengan router, berhubungan dengan email subject ini, dengan user ini, yang terkait juga ke endpoint ini, yang berhubungan dengan file SHA-256 ini. Jadi udah langsung winin insiden ini hubungannya sama apa aja dan bisa segera diremediate. Kalau kita klik kanan di sini di item-item ini tadi, kita bisa ada pilihan untuk segera entah mungkin update policy atau mungkin kita blok kalau ini malicious domain block URL ini gitu. Nah, itu udah ada pilihannya langsung. Nah, itu adalah salah satu bagian dari SecureX. Yang kedua, ini tadi visibility. Yang tadi saya bilang dashboardnya kalau kita lihat banyak banget masing-masing. Dengan ini kita lihat di satu window banyak dashboardnya tadi. Sehingga kita bisa lihat dengan one view semuanya kelihatan. Gitu, dengan mudah kondisinya. Dan yang ketiga adalah soal efisiensi. Yang masalah tadi kalau kita bikin ada insiden, kita bikinin dong playbooknya. Gimana cara nanganinnya? Terus nanti yang dikontak siapa nih hubungannya gitu kan? Bagaimana yang perlu dikontak gitu untuk eskalasi dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya ini dia bisa bikinin workflow yang tinggal klik and drag dengan yang udah ada di sana, kemudian dia tinggal bikin flow-nya seperti begini, lalu dia bisa bahkan gabungin dengan tim yang berbeda. Jadi misalnya nih yang nanganin pertama adalah tim first layer dari SOC gitu kan. Lalu dia kepengen ini oh ternyata masalahnya ada di endpoint nih. Berarti saya mesti panggil orang yang ngurusin endpoint ya sama orang yang di sisi gateway nih karena ada hubungan sama firewall. Ya, mereka bisa digabungin jadi satu menjadi satu grup di sini melalui workflow ini tadi. Jadi kita nggak usah kontekin ke bagiannya masing-masing. Dengan workflow ini itu menjadi lebih simplified. Makanya dibilang di sini I combine 9 tasks across 3 security tools, 2 infrastructure system, and 3 teams hanya dengan satu keystroke. Jadi bisa sesimplified itu kondisinya. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat dengan situasi kayak gini nih, tadi yang kita lihat mungkin di dashboardnya beda-beda, kita bisa lihat dengan one view seperti begini, ini adalah berkaitan dengan insidennya dan kenanya kemana saja, dan kita bisa segera menindaklanjuti dari view ini tadi lebih cepat gitu. Nah, ini bagian dari SecureX-nya. Mungkin itu adalah cerita dari Cisco email security yang ada komponen SecureX-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Banyak banget ya. Banyak banget Pak pertanyaannya tuh Pak. Iya. Mungkin Pak Robi bisa bantu saya di guide beberapa pertanyaan Nah, sehingga ini saya bisa ada langsung jawab verbal. pertanyaan lagi nih Pak. SecureX itu add-on atau include dalam ESA-nya gitu Pak? Oh, itu sudah include di dalam email security-nya Cisco. Jadi kalau teman-teman beli komponen Cisco Security, SecureX itu sudah termasuk di dalamnya tanpa ada tambahan biaya lagi. Oke, cakep kalau gitu udah include Pak ya. Nah, ini ada lagi Pak Iya. pertanyaan Pak. Nah, kan kalau pakai Exchange server itu kan ada security-nya juga. Ini tumpang tindih nggak Pak? Atau saling melengkapi atau yang mana duluan yang deteksi si Exchange servernya atau si ESA-nya Pak?
Nah, gini, yang menarik adalah tadi dari presentasi saya kan tergambar tuh bahwa eh, exchange memang dia punya security-nya sendiri. Tapi itu opsi bagi si usernya, dia mau beli atau enggak. Kalau dia nggak mau beli, bisa, nggak apa-apa. Jadi yang dia beli cuma aplikasi emailnya doang, mailboxnya gitu. Yang Exchange Online Protection gitu misalnya kan. Dengan E1 paketnya yang di paling dasar gitu. Nah, untuk melengkapi security-nya dari E1 itu tadi, bisa ditambahkan dengan yang dari Cisco tadi. Entah yang CMD, yang Cloud Mailbox Defense, yang nempel di Office 365, atau yang tadi spesifik di gateway-nya diubah yang cloud email security. Nah, itu lebih lebih mampu lagi, security-nya lebih bagus dibanding yang punya Microsoft. Kan lihat sendiri tadi reviewnya dari third party, baik dari Radicati maupun Forrester Wave, bicara tentang secure email gateway, ternyata memang paling topnya di situ Cisco, yang Microsoft ada di bawahnya jauh. Jadi kalau untuk security, saran saya sih manfaatkan Cisco untuk membantu Microsoft dalam hal aplikasinya. Jadi Microsoft jago lah kalau sisi aplikasinya, makanya marketnya gede gitu kan. Nah, tapi security Cisco lah jagonya, sehingga bisa dikerjasamakan gitu. Nggak overlap sih, jadi bisa saling membantu tadi. Tapi kalau mau bicara cost benefit, yaitu tadi user harus berpikir, saya perlu beli nggak paket yang lebih advance, misalnya ATP tadi dari Microsoft. Jangan-jangan nggak perlu, dengan Cisco aja udah cukup, itu semua tercover gitu. Ada lagi? Mungkin itu dulu, Pak. Bisa dilanjut. Oke, berarti mungkin sekarang Didit mau lakukan demo? Boleh, boleh Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Arif. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Didit, tim teknikal dari MII. Nah, tadi kan sudah Sorry, dijelaskan. suaranya agak kecil, Dit. Oh, bentar Pak. Halo, udah jelas? Halo? Ya, udah jelas, Iya, Ded. jelas. Ya, Oke, jelas. Jelas, Mas. siap. Oke, tadi kan sudah sempat dijelaskan ya, Pak sama Bu, mengenai Cisco Cloud Mailbox Defense itu seperti apa. Juga sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Arif mengenai bagaimana sih cara kita konfigurasi untuk CMD-nya itu. Nah, mungkin di sini saya akan coba share untuk lebih detailnya untuk konfigurasi integrasi antara Cisco Cloud Mailbox Defense ini atau Cisco CMD dengan Office 365. Dan waktunya ini pun juga mungkin kalau Bapak bisa ngelihat dari video ini, bentar saya akan coba share. Ini waktunya kurang dari 5 menit untuk integrasi antara Cisco CMD dengan Office 365-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin sudah tampil belum ya untuk share screen saya? Udah, Ded. Oke, Mas. Udah kelihatan. Oke, nah untuk tampilan dari Cisco CMD-nya itu seperti ini. Jadi cuma simple sih, dia pada saat kita login pertama, itu dia akan nunjukin untuk konfigurasi wizard-nya kayak gini. Ada untuk select permission mode-nya yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Arif, itu ada 2 mode di sini, yaitu audit dengan audit with enforcement. Nah, untuk kali ini, untuk integrasinya itu kita pas login di Cisco CMD, itu akan muncul ini, lalu kita tinggal klik untuk connect to Microsoft Office 365 kita. Kita klik connect. Nah, di sini kita akan pick akun mana yang akan kita integrasikan. Mungkin biasanya admin akunnya, kalau biar lebih gampang untuk integrasinya, karena kan admin akun megang untuk admin portalnya juga, kayak gitu. Tinggal kita klik untuk admin akunnya, kita login, terus tinggal kita accept untuk request dari Cisco CMB-nya agar bisa di-accept sama si Office 365.
Oke, setelah kita accept, nah setelah kita accept itu akan muncul untuk API dari, atau ini biasa disebut jurnal address-nya dari Cisco CMD kita, yang nantinya akan kita buat jurnalnya itu di Office 365-nya, di admin portal Office 365. Kita hanya tinggal copy ini, copy dari address ini, alamat address ini, lalu kita login ke admin center dari Office 365 kita pilih compliance management, kita pilih journal rules, lalu kita select address yang tadinya kita gunakan untuk accept si Cisco CMD ini di Office 365 kita. Kita klik langsung OK untuk address ini yang tadi kita gunakan, kita save, baru kita tambah jurnal. Nah, di sini baru kita masukkan untuk address yang tadi ada di portalnya Cisco CMD. Kita masukkan di sini, baru kita namain CMD. Kita pilih untuk all apply to all message sama untuk all message-nya. Kita save. Nah, seperti itu aja untuk konfigurasi integrasi antara Cisco CMD dengan Office 365-nya. Kalau kita lihat kan nggak begitu rumit, jadi kita tinggal cuma accept dari Cisco CMD-nya. Setelah accept, kita copy untuk address Cisco CMD, kita bikin jurnalnya di Office 365. Udah, setelah itu langsung bisa untuk semua message itu bisa tercopy ke Cisco CMD kita. Kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah kita udah konfigurasi, untuk tampilan login di Cisco CMD kita akan berubah seperti ini. Jadi ini untuk tenan kita yang tadi, Cisco Office 365 kita, terus permission mode-nya itu ada 2, kita bisa gonta-ganti. Kalau kita pengen audit with enforcement yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Arif, itu kita bisa read to write, kita bisa untuk message-nya itu kita bisa read to write, kita bisa langsung action-nya, remediate-nya ke move to trust atau move to junk, kayak gitu. Di message analisisnya ini, yang membedakan Cisco CMD ini dengan email security gateway, itu poin utamanya ada di message analisisnya ini. Kalau Cisco email security gateway kan dia hanya bisa incoming dan outgoing. Dia nggak bisa untuk analisis dari internal domain yang sama. Contohnya dari MI Finance ngirim email ke MII Sales atau ke MII divisi lain, kayak gitu tuh kalau menggunakan Cisco Email Security itu nggak bisa, karena dia masih satu domain dan masih satu mailbox. Sedangkan jika kita menggunakan Cisco CMD ini, kita bisa analisis untuk internal message, traffic internal message yang ada di mailbox kita, kayak gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar, kalau kita bicara masalah network ya, itu Cisco Email Security itu sebagai firewall-nya, sedangkan CMD ini sebagai IPS-nya, yang dia akan mencegah lateral movement di jaringan internal kita, kayak gitu. Ini untuk message analisisnya, dan kita juga bisa pilih di sini yang akan kita gunakan itu incoming aja, internal, atau outgoing. Ada 3 pilihan, tinggal kita checklist saja. Di attachment analisisnya juga sama. Ada 3 pilihan juga yang bisa dianalisis oleh Cisco CMD. Ada incoming, outgoing, dan internal. Contoh, jika Bapak Ibu sekalian itu ingin mengkomplementarikan atau mengkombinasikan antara Cisco Email Security Gateway ini, jika sudah punya ESA-nya, appliance-nya, untuk di gateway-nya, Bapak juga enak tinggal nambah si Cisco CMD ini untuk digunakan sebagai analisis dari internal traffic email, kayak gitu. Lalu untuk remediation-nya,
ada 3 mode pilihan. Jika malicious itu bisa kita no action, mungkin jika audit only kita pengen audit aja, itu kita bisa no action untuk maliciousnya. Jadi dia tetap bisa masuk ke mailbox-nya, atau kita move to junk aja, jangan move to trust, kita semua. Untuk action-nya ada 3 untuk remediation-nya. Nah, ini untuk automate remediation-nya yang tadi udah dijelaskan juga, itu jika kita mempunyai beberapa domain, itu kita bisa juga untuk combine si Cisco CMD ini untuk menganalisis mail traffic dari beberapa domain yang kita punya. Contohnya di sini ada beberapa domain nih, dari ingencorporation.com sama ingencorporation.com.onmicrosoft.com. Oke, untuk di home-nya itu kita juga bisa lihat di sini untuk total berapa sih total message yang udah di-scan sama Cisco CMD. Ini ada sekitar 736 message, dan total convictions atau yang mungkin terindikasi spam, malicious, atau phishing. Ini ada berapa banyak sih dari 736 message ini? Ada sekitar 180 message kayak gitu. Nah, untuk di search tracking-nya tadi juga udah cukup detail. Ini kita bisa cek dari last time 24 jam yang lalu, 7 hari, day off, atau bisa kita custom juga untuk nge-search beberapa message yang mungkin akan kita cari untuk reportingnya kayak gimana. Kita bisa search di sini, kita pakai yang 30 days. Lalu di sini kita bisa cek juga untuk incoming email, artinya dari luar yang masuk ke dalam, dengan domain gray@lindalaws.live. Ini dengan tujuan yang ada di internal kita itu rmuldo@enginecorporation.com. Ini terindikasi spam. Nah, kenapa ini terindikasi spam? Karena ada beberapa attachment yang mengindikasikan, yang sudah dianalisis sama si Cisco Mailbox Defense ini, terindikasi adalah semua link yang dikirimkan ini yang ada di message ini merupakan link spam kayak gitu. Kita bisa cek juga linknya di sini. Untuk link-linknya yang ada di dalam message ini kita bisa cek semua. Oke. Nah, kita juga bisa search untuk pesan mana aja sih yang verdictnya terindikasi malicious, phishing. Jadi kita bisa langsung search dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Kita contoh ingin search maliciousnya aja, itu bisa. Nah, nanti akan tampil semua message yang terindikasi verdictnya merupakan malicious email kayak gitu. Oke, ini yang phishing, lalu ini yang spam, atau ini yang trusted. Nah, di sini lewat. Jika sudah kita tahu ini contoh dari incoming untuk message ini itu udah terindikasi spam. Dari Cisco CMD-nya ini pun kita juga bisa untuk ngontrol si message itu akan kita move to junk, atau kita move to trust, atau kita move to inbox. Itu kita bisa lakukan di Cisco CMD ini tanpa kita harus meminta si user untuk nge-delete atau move to trust si spam tersebut. Kayak gitu, itu semua bisa dilakukan di Cisco CMD. Nah, dan di sini tuh juga bisa kita reklasifikasi dari si email tersebut, karena yang sebelumnya itu merupakan spam, itu kita bisa namain untuk si mail tersebut verdictnya malicious. Contoh, jika kita ingin verdict mengklasifikasikan si spam tersebut menjadi malicious, itu bisa juga. Kita move to trust tadi, kita klasifikasikan sebagai malicious, dan langsung klik OK, itu nanti bisa. Atau keep current classification. Artinya tetap di verdictnya diindikasikan sebagai spam. Nah, untuk timeline-nya itu juga bisa kita cek di sini, event timeline dari si message tersebut itu incoming-nya jam berapa, masuknya, terus terindikasinya kayak gimana, itu bisa langsung kita cek di Cisco CMD ini, tanpa perlu kita ngecek untuk detail dari si
message tersebut di user atau di admin center si Office 365 kita. Dan kita juga bisa search dari subjek, recipient, maupun sender. Ini yang mungkin udah umum di Cisco Email Security dan pasti ada juga di menu dari si Office 365-nya. Kayak gitu. Mungkin itu untuk Cisco CMD-nya. Lalu saya akan move ke Oke, saya langsung akan move langsung ke Cisco Email Security-nya. Langsung ke CES, Cloud Email Security Appliance. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa udah ada yang pakai untuk si Cisco Email Security ini. Nah, di sini untuk tampilannya itu seperti ini untuk Cisco Email Security. Ini kita bisa cek untuk traffic dari message kita bisa cek untuk spam detected, virus, dan lain-lainnya dari monitor si Cisco Email Security ini. Tampilannya seperti ini. Lalu mungkin di sini saya akan mencontohkan, mungkin kalau untuk policy, Bapak Ibu udah pernah bikin juga pastinya untuk yang sudah menggunakan SES ini ya, yang saya maksud. Sudah pernah membuat untuk policy-nya akan dibuat seperti apa. Mungkin di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan gimana sih caranya jika ada email ke email salah satu dari any address dari luar yang ditujukan ke mungkin ke sales atau mungkin ke admin atau kemana gitu agar dia bisa auto reply sama auto reply-nya itu mengandung di dalam message body-nya itu dia ada pertanyaan apa sih, mungkin bisa langsung kita reply sesuai dengan subjek yang ada di yang dikirimkan sama si sender itu. Ya, mungkin di sini kita akan buat dulu untuk text resource-nya. Oke. Nah, text resource ini merupakan auto reply nanti yang akan kita kirimkan ke pengirim email. Jadi contoh ada permintaan dari user atau customer itu minta tentang firewall ke sales kita atau minta tentang pertanyaan tentang bagaimana sih Office 365 atau pertanyaan tentang email security, itu kita bisa buat template-nya terlebih dahulu, template balasan auto reply-nya itu di sini, di text resource, di mail policy langsung ke text resource. Kayak gitu, kita coba buat dulu. Mohon maaf ini kayaknya internet saya agak lemot, jadi agak lama untuk membukanya. Oke, nah mungkin di sini bisa tampil ini mungkin kita namain sales responder.
Mungkin untuk template-nya kita buat template seperti ini. Jadi ini untuk pengirim hi from ininya, ini untuk pengirimnya nanti yang untuk kita auto reply. Terima kasih sudah mengirimkan inquiry, dan ini untuk subjek yang dia pengen tahu tentang contoh tentang firewall atau tentang email security ini. Dan di sini langsung untuk sales yours dari Cisco Sales kayak gitu. Jadi bisa langsung kita atur sedemikian rupa untuk template-nya. Ini kita pilih notification template. Oke. Oke, sudah terbuat di sini, kita langsung ke incoming content filters. Nah, kita buat dulu untuk incoming content filternya. Kita add filter di sini. Lalu kita namain untuk auto reply. Sales auto reply. Deskripsinya nggak usah. Kita add conditionnya. Nah, conditionnya ini contoh untuk yang mengandung kata-kata yang mungkin kalau di sini email security atau pertanyaan mengenai email security. Oke. Terus envelope recipients-nya yang dituju dengan kondisi tersebut itu ditujunya ke sales@cisco.com. Terus ke dan dengan kondisi kita buat cukup dengan kondisi ini aja. Nah, mungkin di sini kita juga bisa cek Bapak Ibu, ini ada banyak kondisi, kita bisa ngebuat kondisi apa aja sih yang kita inginkan, itu bisa kita buat di sini. Oke. Baru kita add action-nya. Nah, di add action ini kita bisa notify, kita akan notify email tersebut ke siapa, yang udah PIC-nya contoh jika firewall itu ke si A. Nah, nanti dia akan notify juga ke si A untuk inquiry dari si firewall, atau inquiry untuk email security si B. Dia akan otomatis nge-notify si B. Kayak gitu. Terus kita use template-nya, subject-nya. Nah, report email ke recipientnya mungkin ke sisi email @cisco.com. Kayak gitu. Include, kita bisa include untuk attachment jika dia ada attachment-nya atau enggak. Selain itu juga kita bisa pilih contoh mungkin untuk content filteringnya ini Bapak ingin menggunakan dari file-file yang contoh yang mengandung attachment-nya ada sensitive file untuk outgoing, itu juga bisa kita buat di sini. Kita nantinya bisa quarantine, encrypt atau delivery-nya. Ada banyak di sini yang bisa kita jalankan untuk action dengan kondisi seperti ini. Oke, gitu. Jadi kondisi seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, kita bisa add action-nya juga banyak sekali yang bisa kita buat di sini. Jadi pada dasarnya ini yang tadi saya ceritain, kalau kita pakai yang cloud email security yang mengubah gateway tadi, kita bisa custom polisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena banyak sekali pilihan-pilihan di sininya, mau kondisinya seperti apa, actionnya nanti mau diapain, itu bisa dipilih semuanya dengan mudah di sini. Oke, terima kasih Pak Arif tambahannya. Nah, kita udah buat di sini. Setelah itu tinggal kita submit aja. Ini belum langsung jalan ke mail traffic production kita. Kita untuk si template ini atau content filter ini,
nantinya akan jalan jika kita membuat satu policy yang akan kita gunakan untuk si template ini, kayak gitu. Jadi kita akan buat policy-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa kita add policy di sini. Sales auto reply. Kita bisa add user atau add sendernya dari sini. Kita bisa spesifik dari sender dari mana aja sih. Dan kita juga bisa spesifik untuk si recipientnya. Jadi contohnya ini jangan ke any. Jadi policy ini nantinya akan berlaku hanya untuk recipients yang sudah kita state di awal untuk di policy-nya ini. Jadi saya tadi buatnya ke sales@cisco.com, jadi kita masukinnya ke sales@cisco.com aja. Jadi untuk policy yang diterima oleh sales@cisco.com akan menggunakan policy ini, kayak gitu. Oke. Oke, langsung kita submit. Aduh, sorry, ini gara-gara internet kurang lancar, jadi tampilannya agak jelek. Oke, nah, jadi dia nanti akan otomatis kita buat di sini, untuk policy akan otomatis masuk di sini. Oh ya, belum saya jelas. Untuk policy di Cisco Email Security ini mirip dari untuk pola dari policy si firewall juga. Jadi dia untuk pembacaan policy-nya itu dari atas ke bawah. Jadi jika kita ingin whitelist atau apa, itu kita masukkan dia yang paling atas, kayak gitu. Dia sequential untuk pembacaan si policy-nya. Oke. Mungkin di sini juga kita bisa cek, mungkin saya ubah dulu ke atas biar lebih gampang. Nah, untuk kita ingin penempatannya itu bisa di sini. Jadi di sini itu kita bisa ingin penempatan si policy yang akan kita buat itu di mana. Contoh kita ingin paling atas, kita bisa klik insert before policy nomor 1 atau before policy nomor 2 dan seterusnya kayak gitu. Oke. Nah, yang tadi udah ditambahkan oleh Pak Arif juga, kita bisa untuk manage si policy ini sedemikian rupa seperti apa yang kita inginkan. Contoh untuk anti-spamnya. Anti-spamnya itu kita bisa disable, seperti yang di bawahnya, atau kita bisa untuk monitoring only, mungkin bisa kita cek. Nah, di sini itu ada beberapa mode policy, kita bisa disable, kita bisa use spam port, service-nya, terus kita juga bisa multi-scan, atau kita bisa untuk service-nya ini tetap kita deliver atau kita drop, itu bisa kita atur di sini, atau kita bounce, spam, quarantine, masukin ke quarantine, kayak gitu bisa semua. Jadi dari semua policy ini tergantung kebutuhan kita aja. Karena tadi ini saya buatnya untuk sales auto reply, jadi untuk yang ini tuh saya use all semua. Lalu untuk konten filternya, nah ini baru kita gunakan template yang tadi sudah kita buat untuk sales auto reply-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal klik untuk di sini aja kita enable dan kita disable yang semuanya. Ini kita disable. Jadi hanya untuk template si sales auto reply ini aja. Kayak gitu.
Oke, nah udah langsung muncul untuk template-nya di sini. Tinggal kita commit aja setelah itu. Jika udah, karena ini nggak mungkin jalan juga, ini belum akan jalan langsung ke on production kita jika belum kita commit. Nah, jadi kita bisa langsung commit, kita kasih komen apa, kayak gitu, itu langsung bisa. Oke. Nah, ini untuk cloud email security dari si Cisco. Kita, karena ini ada perubahan untuk di MX-nya, yang menjadikan dia sebagai gateway mail traffic dari email kita, jadi kita bisa mengatur semua policy-nya itu seperti apa yang, atau tergantung dari kebutuhan kita aja. Kalau dari Cisco yang mailbox defense tadi, itu sudah langsung by default itu kita bisa langsung setting untuk policy-nya atau auto remediation-nya itu kita move to junk, kita move to trash atau no action kayak gitu. Oke, mungkin sekilas seperti ini untuk mungkin saya jelaskan sedikit saja untuk Cisco jika Bapak Ibu sudah mempunyai untuk Office 365-nya dan ingin mencoba atau POC-in si Cisco email security appliance dari Cisco ini bisa. Kita di sini hanya perlu merubah, karena Bapak Ibu kan sudah mempunyai ESP. Di situ kita hanya perlu merubah MX record-nya itu ke MX record dari si Cisco ini. Dan untuk konfigurasinya sebenarnya antara Cisco, kita merubah migration traffic-nya antara Cisco email security ini dengan Office 365, integrasinya itu juga sangat simple. Jadi kita tinggal merubah MX record-nya di sini, terus yang ini akan nanti dimasukkan ke MX record dari ESP Bapak Ibu sekalian yang mungkin manage dari ESP-nya, atau jika sudah manage untuk MX record-nya sendiri itu bisa langsung diganti menggunakan MX record dari Cisco ini. Jadi untuk flow-nya dari incoming email dari sender manapun, dia akan masuk ke ESP Bapak Ibu terlebih dahulu. Setelah itu, dari ESP Bapak Ibu itu akan di-routing MX record-nya menuju si Cisco Email Security ini. Setelah itu, di Cisco Email Security ini, kita hanya perlu menambahkan SMTP root yang akan kita arahkan ke Office 365 Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi flow-nya cukup simple. Jadi di sini itu kita tinggal tambahkan untuk root MX record dari Office 365-nya Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi tinggal kita masukin di sini. Contoh di sini kemarin, contoh Cisco MX record-nya itu .microsoft.com. Contoh ini domain Bapak Ibu, contoh domainnya itu ciscopoc.com. Nah, semua domain dengan ciscopoc.com yang masuk ke email security ini akan didestinasikan ke Office 365 Bapak Ibu. Jadi ini namanya ciscopoc.microsoft.com. Biasanya untuk MX record dari si Office 365 itu seperti ini. Rata-rata menggunakan on Microsoft. Tinggal kita submit, terus yang perlu kita lakukan di portal admin center si Office 365 itu hanya menambahkan untuk listener-nya saja dari atau menambahkan konektor dari si Office, dari si Cloud Email Security Cisco ini aja. Kayak gitu, untuk mail traffic-nya sudah langsung masuk ke Cisco terlebih dahulu dan akan dilempar ke Office 365. Kayak gitu, untuk simple-nya si email security-nya Cisco ini. Oke, saya akan move on ke Unified Monitoring-nya Cisco. Oke. Mungkin sudah tampil ya untuk Security Management Appliance-nya di sini. Sudah.
Oke, terima kasih Pak. Oke, nah di sini bisa kita lihat untuk Unified Monitoring-nya ini dari si Security Management Appliance ini bukan hanya cuma email, tapi jika Bapak Ibu udah menggunakan web security dari Cisco itu juga bisa dilempar trafiknya ke si email security management appliance-nya Cisco ini. Jadi dia ada dua mode, yaitu bisa kita gunakan untuk monitoring si web sama email. Dan di sini kita pilih email aja, terus kita cek jika mempunyai beberapa appliance untuk Cisco Email Security nantinya akan banyak di sini. Kita bisa atur untuk seluruh log atau trafiknya masukin ke sini dan dianalyze sama si Security Management Appliance ini. Kalau di sini hanya kebetulan cuma hanya satu aja dari si Cisco Email Security yang ini tadi. Nah, di sini kita bisa cek untuk number message-nya hampir sama. Ini untuk dari si Cloud Email Security yang tadi. Tapi untuk tampilannya itu lebih enak dipandang daripada si CAS tadi. Ini bisa kita cek untuk incoming traffic-nya, untuk outgoing-nya. Bisa langsung dari sini. Terus untuk di sini kita bisa cek connection-nya, reputation filteringnya, spam detection, email spoofing langsung dari sini. Oke, ini untuk tampilannya. Dan ini juga bisa kita lihat, mungkin saya akan contohkan untuk kita ngecek seperti apa sih untuk malware yang udah masuk yang udah dianalisis sama si Cisco Email Security ini menggunakan advanced malware di sini. Oke. Ya, di sini juga time range-nya bisa kita atur week, days, 90 days, year, atau kita bisa custom range juga. Mungkin biar lebih detail, saya akan coba pakai year saja. Oke, di sini kita bisa cek ada beberapa detail dari AMP Reputation. Ini Advanced Malware Protection Reputation-nya. Berapa yang sudah di inspect sama Cisco yang clean, berapa persen, unknown, yang terindikasi malicious. Ini kita bisa cek di sini. Dan ini read files-nya. Kita juga bisa lihat untuk MD5 atau SHA-nya dari sini. Kayak gitu. Oke. Mungkin di file analisis. Nah, tadi juga sempat dijelaskan kan sama Pak Arief mengenai SecureX. Nah, contoh di sini, bentar, saya cek yang malware dulu. Ini ada satu file yang udah terindikasi malware. Kita bisa cek untuk SHA-nya. Kita bisa jika kita mempunyai solusi lain dari si Cisco, contoh AMP for Endpoint yang merupakan agent yang kita install di masing-masing user, itu kita bisa cek. Contoh ini file ini ternyata itu merupakan file dari internal kita sendiri dan dikirimkan outgoing keluar dan tertangkap oleh si email security. Nah, dari hasil ini contoh saja, dari hasil file yang udah keinspek sama Cisco ini, nanti kita bisa search untuk file ini tuh ada di mana aja. Kita bisa cari tahu dengan file trajectory, artinya kita bisa nge-scan si file ini tuh ada di endpoint mana aja menggunakan Advanced Malware Protection for Endpoint dari Cisco. Kayak gitu. Kita juga bisa investigate dengan threat response. Lalu kita bisa lihat dengan SecureX Connector yang tadi sudah dijelaskan detail sama Pak Arief. Itu kita bisa integrasikan di sini, bisa langsung kita integrate dari si file ini untuk tag forensiknya, snapshotnya, submit URL-nya, dan untuk umbrella-nya itu juga bisa kita cek untuk dari SHA atau MD5 ini tuh seperti apa untuk detailsnya. Mungkin kita bisa cek juga detailsnya.
Masih agak lama. Terus kita lanjut ke file retrospection. Nah, apa Good sih file afternoon, retrospection ini? depending on where you are, and welcome to DCD Singapore, the virtual conference. Oke, sorry. Nah, saya akan menjelaskan apa sih file retrospection ini. File retrospection ini merupakan salah satu file yang pada saat dia masuk ke dalam internal kita itu masih terindikasi anon. Artinya file itu tidak mempunyai behavior atau perilaku yang mencurigakan. Tetapi setelah beberapa saat file ini diinspek lebih lanjut sama si Talos-nya Cisco atau threat intelligence-nya Cisco, dia ternyata terindikasi malicious. Nah, kayak gimana sih file ini? Biasanya file ini tuh merupakan advanced malware. Jadi dia hanya akan bekerja atau running dengan human activity. Jadi contohnya ada salah satu file PDF nih, kita buka. Pada saat kita buka aja, itu filenya tidak akan ngapa-ngapain, perilakunya dia tidak akan running sesuatu komen atau apa, itu nggak akan. Tetapi jika kita mengetikkan keyboard atau kita nge-scroll beberapa kali di file tersebut, itu si malware-nya baru akan running. Nah, biasanya kayak gitu tuh yang dinamakan advanced malware. Nah, di Cisco Talos-nya sendiri, itu mempunyai salah satu mode untuk machine learning-nya, dia yang bisa mengetes atau mencoba kayak gimana sih perilaku dari si file ini, perilakunya itu seperti apa, itu bisa dicek dengan si Talos kayak gitu. Jadi Talos itu mempunyai salah satu machine learning yang mungkin dinamakan sandboxing-nya. Nah, di sandboxing, kalau beberapa sandboxing itu hanya akan coba membuka file dan dia akan melihat behavior pada saat dibuka aja. Tetapi kalau di Cisco Talos ini, dia akan ngecek sampai mode untuk human activity-nya itu kayak gimana untuk file tersebut. Itu nanti yang akan Ya, mungkin mendisposisikan. saya summarize sedikit ya karena waktunya juga udah Oh ya, panjang banget, demonya menarik sih. Tapi ini sebenarnya Didit pengen memberikan gambaran bahwa selain tadi kita bisa customize policy-nya di yang cloud email security maupun yang di on-prem, kita bisa dapatkan report-report juga yang menarik di sini, termasuk monitoring activity kalau ada tadi penyebaran malware yang bisa di tempat kita gitu, sehingga kita bisa cepat address-nya, gimana caranya, termasuk trackingnya, gimana mendeteksi segala macam gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pengen tahu lebih detail lagi, eh, teman-teman dari MI ini siap-siap juga untuk demo kalau perlu nanti langsung onsite di tempat teman-teman, entah mungkin pakai yang model kayak gini, cloud, atau bisa juga manfaatkan tadi CMD pada dasarnya itu semua online. Jadi kalau teman-teman punya Office 365, bisa tinggal dicemplungin CMD trial-nya untuk nyobain seperti apa sih experience-nya, atau mau yang pakai cloud email security dengan apa yang tadi udah pindah sebagian ke Office 365 juga. Tampilannya sama seperti ini juga gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC Pak Robi. Oke, thank you Pak Arif, thank you Didit untuk demonya. Nah, mungkin kita sebentar aja nih, mungkin masih ada yang pengen bertanya-tanya nih. Mungkin ada nih dari teman-teman atau bapak-bapak yang masih ingin bertanya atau masih bingung, boleh di-unmute aja. Mungkin kita kasih 2-3 pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi kuis untuk hari ini. Oke, Bapak, ada pertanyaan Pak? Nggak usah mal-mal Pak, mungkin tadi banyak di chatbox, mungkin ada beberapa yang belum bisa kita jawab. Mungkin bisa juga langsung dipertanyakan langsung ke ahlinya, ini ada Pak Arif juga. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga lewat chat.
Ya, Atau lewat mungkin chat. mau unmute sendiri, atau kalau nggak bisa unmute ya dikasih tahu ke admin, nanti kita akan bukakan. Ya, harusnya sih bisa di-unmute sendiri, Pak. Kita sudah bikin. Oh, mungkin sepertinya terlalu menarik dan sudah terjawab semua sepertinya nih, Pak. Dari presentasi dan demonya tadi. Iya. Jadi pada dasarnya kalau saya summary dari list pertanyaan tadi ya, beberapa ada yang tanya karena sudah menggunakan apa email security-nya Cisco. Jadi ada yang nanyakan soal bagaimana integrasinya dengan SecureX ya, itu saya udah sempat jawab juga. Semoga bisa dimanfaatkan nanti karena itu bagian dari email security-nya, nggak usah lagi OS, sudah pakai aja gitu. Paling mungkin yang harus diperhatikan comply aja dengan SecureX itu tadi karena kalau masih versi di bawah 13 kalau nggak salah itu nggak bisa, harus di-upgrade dulu gitu supaya dia bisa connect nanti dengan. Pak Arif, maaf tadi suaranya saya ada gangguan sepertinya. Oke, mungkin Bapak-Bapak, Ibu, 5 oke, baik lagi suaranya. ya, sorry, putus internetnya tadi. Iya, Udah tadi pakai juga Office menghilang. 365 eh itu bisa bisa dimanfaatkan juga meskipun pakai cPanel dari pihak ketiga. Karena cPanel cuma ngebantuin untuk DNS settingnya aja supaya kita lebih mudah nanti untuk ngubah-ngubahnya gitu kan. Tapi kalau settingannya Office 365 sendiri, kan kita mesti masuk ke control panelnya si Office 365, yaitu si Exchange Admin Center-nya itu tadi. Nah, dengan begitu kita bisa masukin tadi konfigurasinya CMD, Cloud Mailbox Defense, untuk tadi melakukan blocking spam, phishing, dan lain-lainnya tadi, yang dan audit with enforcement itu tadi. Jadi beda panelnya. Panel yang si panel cuma buat DNS setting, panelnya yang buat Office 365 adalah yang Exchange adminnya itu sendiri gitu loh. Ya mungkin itu kali ya yang tadi sebagian belum terjawab. Ada lagi nggak yang lain? Kalau nggak mungkin mau dilarikan ke kuis nih, Pak Robi ya. Siap. Mungkin sambil paralel nunggu pertanyaan, mungkin Susanti bisa di-share juga link untuk kuis kita hari ini. Oke, Bapak, ada cerita pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, silakan feel free aja. Sebelum kita mulai kuis, masih bisa bertanya lagi nih, Pak. Satu, dua lagi. Atau udah pada nggak sabar untuk join ke kuis nih. Tapi sambil paralel, sambil ikut kuis, kita juga ada namanya link survei atau feedback form. Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di webinar hari ini itu dapat mengisi feedback formnya juga untuk membantu kami untuk kedepannya seperti apa. Apakah bisa mengembangkan webinar sendiri lebih interaktif, lebih baik, atau dapat ada wacana-wacana yang bisa kita kembangkan ke depannya. Oke, sepertinya Pak Arif sudah belum ada lagi nih Pak pertanyaannya Pak. Sepertinya kita pada paham ini Pak. Ya, Tinggal sip. proses PO aja nih sepertinya nih Pak. Wah, oke. Mungkin kalau gitu kita mulai aja sesi kuisnya nih Pak untuk menghemat waktu juga. Oke Bapak-Bapak, ini link kuis sudah kita share dan juga ini ada formatnya. Tolong dibikin nickname-nya itu seperti ini yang ada di chat, yaitu nama perusahaan slash nama Bapak. Contohnya MII slash Susanti seperti itu. Format jadi biar tidak salah dan kita bisa mengerti nih, oh ini siapa nih? Kalau Bapak menang kan kita bisa kontak langsung Bapak gitu. Itu sepertinya masih ada beberapa yang usernya name-nya masih salah. Bisa tolong diperbaikin Pak. Jadi nama perusahaan dash nama Bapak gitu. Yang masih belum lengkap formatnya tolong di login ulang. Dan kebetulan untuk hari ini di quiz ini kita provide ada hadiahnya juga Pak. Untuk pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan hadiah e-voucher dalam bentuk GoPay. Untuk juara satunya akan mendapatkan 500.000, juara 2-nya 300,
dan juara 3-nya 150.000. Jadi Iya. jika Bapak-Bapak cukup banyak memahami mengenai email security di Cisco, mungkin bisa menjawab semua pertanyaan di sini. Oke, jangan lupa Bapak untuk ini nickname-nya dengan format perusahaan / namanya. Oke. Untuk share screen-nya sudah terlihat dan suara saya terdengar, Bapak Robi? Iya, terdengar jelas dan terlihat Oke, semuanya. mungkin untuk Bapak Ibu yang masih belum sesuai format, mungkin bisa saya remove dan bisa langsung join lagi sesuai dengan formatnya. Bagi Bapak Ibu yang belum sesuai formatnya, jadi formatnya itu nama, strip perusahaannya atau perusahaan, strip namanya. Jadi kalau yang masih belum sesuai, boleh diulang lagi dan saya remove dulu dari yang sebelumnya gitu. Mungkin juga untuk Bapak Diki boleh diulang lagi kali Bapak yang belum sesuai dengan formatnya. Sudah berapa peserta San yang join San? Kalau yang ini aku sambil ngecekin yang sesuai format supaya aku remove dan aku mohon untuk join kembali sesuai dengan formatnya. Dari yang aku cek ini sudah yang benar-benar sesuai format ada 39 peserta. Oke, kalau itu sambil nunggu mungkin Bapak bisa isi feedback form juga biar tidak terlupakan. Kabarnya ada promo juga ya. Oh iya Pak, betul Pak. Tapi itu nanti kita kasih di ending setelah kuis ini kan saya share juga. Oke, mungkin sudah 44 peserta dan udah 45 peserta. Apakah boleh kita mulai Bapak untuk kuisnya? Ya, San mungkin boleh mulai aja. Kita kasih Oke, waktu kalau gitu saya 5 mulai ya menit untuk kuisnya. Oke. Oke, kita mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan untuk kuisnya. Selamat mengerjakan Bapak-Bapak. Semoga mendapatkan posisi di podium 3 teratas. Jadi penilaiannya ini dari berdasarkan yang benar dan kecepatan menjawabnya. Di posisi pertama masih ada Bapak Ramdoni, sudah menjawab 5 pertanyaan secara benar. Yang kedua ada Bapak Sigit. Wah, kejar-kejaran nih. Di posisi pertama sudah digantikan oleh Bapak Arif Lukman dan dikejar lagi sama Bapak Ramdoni, dikejar Wah, lagi. ini saya Wah, ganti-gantian permainan terus bola nih. Ini sengit sekali perjuangannya ini. Juara 1, 2, 3 ini sengit sekali ini. Dari 1 sampai 3 belum ada kesalahan. Luar biasa. Ayo Bapak-Bapak yang lain, masih ada kesempatan dan waktunya.
Coba kita lihat ke bawah apakah ada tambahan. Luar biasa tikung menikungnya ini. Wah, juara satu dengan Pak Biondi. Untuk waktunya tersisa 1 menit lagi. Ayo semangat, masih miskin ada kemungkinan untuk bisa menang. Saya ingat kembali yang sudah selesai ikut kuis untuk isi feedback formnya pada rekan-rekan sekalian, dan terutama untuk yang pemenang juga untuk dapat mengisi feedback formnya di sana, karena untuk kita dapat menghubungi bapak-bapak ibu-ibu juga. Dan juga feel free Pak, kalau misalnya ada, saya ada kebutuhan email security Cisco untuk POC tentang jawab lebih detail, bisa hubungin saya juga dengan Robi, saya sebagai orang produk Cisco di MII. Mungkin nanti after ini saya akan coba blast satu promo dari MII perihal email security. Ya mungkin di situ ada konteks saya, mungkin bisa di capture print screen juga. Oke Santi, gimana? Udah bisa kita close atau belum? Sudah bisa kita end untuk kuisnya. Oke, kita lihat pemenangnya. Oke, kita end sekarang. Posisi pertama ada Bapak Biondi Septian dari Indolotre Makmur, yang kedua ada Bapak Ramdoni dari Ciputra Golf, yang ketiga ada Bapak Arif Lukman dari CWS. Sudah. Oke, selamat kepada pemenang Pak Biondi, Pak Ramdoni, sama Pak Arif. Jangan lupa terutama Bapak untuk dapat mengisi feedback form, karena dari situ kami bisa mendapatkan selanjutnya proses. Oke, terima kasih Santi untuk waktunya. Bisa tolong dicek juga apakah sudah banyak yang isi feedback form atau tidak. Ini saya coba mau share juga promo ini perihal. Oke, Pak Arif, apakah bisa kelihatan gambar dari saya? Ya, terlihat mulai kebuka semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini berikut adalah offering dari kami dari MII untuk customer-customer MII, di mana kita juga akan melakukan limited offering di webinar ini kepada customer-customer yang hadir di webinar ini untuk dapatkan bundling, dalam arti jika mau beli Office 365 melalui MII juga dengan Business Basic plus Cisco Email Security bundling. Nah, di sini kita akan coba kasih penawarannya. Jika Bapak Ibu tertarik untuk promo ini, bisa langsung kontak saya dengan Robi Saputra. Email saya di robi.saputra@mi.co.id, atau ini nomor telepon saya. Di nomor telepon tersebut ada WA-nya juga, jadi Bapak bisa kontak saya untuk perihal promo tersebut. Nah, seandainya Bapak, saya udah punya Office 365 nih. Kalau saya butuh Cisco Email Security-nya aja, bisa nggak? Bisa juga, Pak. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk Cloud Email Security, kalau sudah punya Office 365, atau Bapak mau hybrid, mau pakai ESA, is free, Pak. Free kontak ke saya. Nanti saya akan coba bantu semampu saya dan sekuat saya dan secepatnya
untuk merespon dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan request-request dari Bapak. Oke, mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang ingin dipertanyakan lagi mengenai email security dari Cisco. Feel free aja jika mungkin di sini tidak memungkinkan waktunya untuk bertanya, bisa langsung email ke saya. Saya akan segera merespon semua pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, Pak Arief ada tambahan lagi, Pak? Kita closing. Nggak ada dari saya, cukup. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang tertarik tadi bisa hubungi ke teman-teman ini ya, atau bisa juga ke saya atau mungkin ke rekan-rekan dari yang hadir di sini lah. Oke, mungkin dari Email security juga. Oke, Pak Rudi, kalau ada mau ditambahkan lagi, Pak Rudi? Dari saya cukup. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga event ini membawa manfaat bagi kita bersama. Oke, terima kasih Pak Rudi, Pak Terima kasih. Arief. Mungkin dari Lala, dari Didit, ada mau tambahan juga? Dari saya mungkin ditunggu jadwal POC-nya. Siap. Kalau gitu. Oke, Bapak, itu sudah ditunggu sama Pak Didit untuk POC-nya kapan mau dikunjungin. Nah, kita akan siap selalu untuk membantu kemudian hari. Oke, kalau memang sudah tidak ada tambahan lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah hadir dan telah menyempatkan waktunya sampai penutupan di hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Arief, Lala, dan tim-tim dari Cisco, dan tim-tim dari MII juga. Terima kasih untuk semua waktu dan kesempatan dan bantuannya agar webinar ini dapat berjalan dengan baik. Untuk terakhir, saya ucapkan lagi. Oke, dan stay safe dan stay healthy juga untuk selama pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih semua. Semuanya.